di nanam hajat ke sini nggak mau kuasa tentunya minta doa Neneng ini memang satu janji Neneng ini nek kami si dalam perjalanan kita itu dengan doa hidup di lain kita minta nggak bapang dengan doa dia nggak Neneng minta doa dia tahu kita udah minta jadi jabatan jadi masih lagi kedua cuma yang namanya kita minta yang namanya doa ada kewajiban sesama kaum muslimin saling doakan intinya. Woi Mang, kenapa? Nah, maka kita terlibat di sini oleh karena satu sebab perjanjian itu kita dikasih di jalan Tuhan. Lalu aku baik cari. Salam, woi, Pak. Itu kabar Pak. Woi ya. Di mana Bang? Sentanya ke mana no? Jauh dulu. Jadi, aku mau kalah rumah ini. Nah, ikatan janji itu disambutlah oleh anak betina nih, ayo Bapak. Kalau memang ini takdir atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, aku terima. Janji ini disambut. Nah, atas kebijaksanaan Neneng betina nila, anak kata Neneng nila. Laju kita terkait, ngapa sangka kita terkait? Aku sampai katanya lagi anak cucuku sampai akhir zaman. Nah inilah laju terkait lagi gitu. Kalau dia disambung oleh itu mungkin dia urusan gitu. Cuman oleh karenanya disambung ya namanya kita keturunan. Tetap ada ikatan janji. Janji dah tepati emang. Janji di kita tepati ingkar. Akan itu dia anunya kan wujud tuh ya. Satu perkara nggak mau kuasa. Ingkar. Kita nepati janji kita dah. Siarah dalam 3 jalan 4 tahun itu siarah. Maka dia juga kan nepati janji dia ngagi anak. Ini disebabkan dengan anak. Tahu apa janji Neneng? Neneng siap. Tahu apa katanya? Dengar dia katanya dia aku dia mati lo kamu kesal aku ulang diangkat ulang dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala itu di mana badakan semua. Nah makanya kematian Neneng anu kembalian Neneng ini di dalam melalui mati silap. Aku baca dari Nina Ikhwan ini kamu saja di dalam Nina Ikhwan disaksikan oleh Neneng betina ngagi anak Neneng siang ini begoyor badannya habis. Nah, ini bukan mati lo kadang gitu dikubur ke kapan ini makanya dia beri kuburan dia beri tapak sini. Jadi tapak itu satu ada majikan terjemahan tadi satu riwayat yang benar-benar harus kita akui. Maka itu sebablah perjanjian itu di sini. Nah, dengan adanya perjanjian itu, maka Neneng siap ini dia balik ngulang misi daripada nek supaya anak nih tadi supaya pacak ikhlas maksud tujuannya itu. Pacak mengikhlas ke kepergian bapang nih kan. Apa janji Neneng siap. Nah, bila mana dengan nepati perjanjian ini 3 jalan 4 tahun katanya dengan ziarah lagi. Sebelum dengar katanya berdoa lagi Allah Subhanahu wa taala, cuman katanya kicik kata dah itu apa keluh kesah sampai sini. Pasti ada gitu, cerita curhat gitu. Walaupun dia ini tapi kita meyakini baru dipacak. Itu apa nek dia tahu yang dia anukannya diwasilahkan dia Maha Kuasa. Jadi aku kangen ini. Nah, kalau dia mendengar katanya bercerita apa dengan kesangsangan masalah katanya penyakit ibadah. Apa dengan kesangsangan masalah tujuan hidup. Apa dengan katanya bermasalah katanya tentang masalah hukum, masalah apa katanya kelenya. Nah, dia itu maka dengar katanya berdoa, bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Aku kangen katanya doa dengar. Ngomong lagi anak ini tadi. Apa? Ayo Bapak amal itu. Aku terima perjanjian ini.
Hanya nih tadi masih ikhlas deh ikhlas. Oh. Anak betina ini tadi masih nulis aja kalau keruan lah dia. Belum ikhlas tuh. Dua berendong ini. Hanya badan lah mulai ngadias ini. Tahu lah mulai ngadias. Jadi pantau lagi. Ah. Ini pantau lagi. Anak neneng ini namanya nek dapat diku kan putri laku. Ngagi mendam. Putri lagu, putri mendam. Panggilan lagi ada hananya mau namanya nian Dewi Peturun Turun namanya nian Dewi Peturun Dewi Peturun Turun. oi lake katanya sini dengar tuh lo ikhlas nih ya tahu apa anak begini ngajak bapak kamu bisa bapak Oh. kita baca bayangkan mainnya ya anak betina kata niatan bapak amo ganggu kasegit dia nangis Ginangis sudah baca. tahu amo badan am rusak li dempaskannya entak ngambung. Tidak. Ini baik gitu ininya. Makanya aku keruan katanya bahu kamu katanya lom tulusnya. Kamu udah berdong. Sini lipat lagi. Ini aku balik berjanji. Ini janjiku katanya dia selaku dengan adalah Zuri. Mula melipat disambut lagi tangan bapak. Oh. Opo bapak. Maka aku katanya aku berjanji lagi kabar. Setiap kabar nunaikan 3 katanya perkara katanya 3 jalani 4 tahun kabar ziarah. Ada hajat diberi hajat kabar lagi Allah Subhanahu wa taala. Tetap tunaikan katanya ini perjanjian lah tersiap. Perjanjian lah kabar. Ini aku balik ngatan misi daripada janjiku lagi kabar. Kaku isi ke 4 perkara urusan kamu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam lingkupan doaku. Inilah katanya kaku isi di dalam kehidupan dengan sayang. 4 perkara ini dek bedi seluruh makhluk di muka bumi ini dek pacak ngabulkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oh. Apa 4 perkara itu? 1 tentang kesehatan. Oh. 2 tentang rezeki. 3 tentang zuriat. 4 tentang cita-cita. 4 ini adalah syarat benar-benar syarat kamu hidup. Maka 4 inilah aku isikan dalam doaku. Tiap-tiap aku habis salat. Maka 4 inilah aku mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah doaku dijabah. Doaku didengar, doaku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin insyaallah doa inilah yang aku antar ke kabar selaku kabar anak. Nanti dibawa ning gitu. Doa dikecekkan ni. Kalau pada kita minta. Oh. Tentunya pada minta tapi doa. Oh. Minta tolong berdoa ya. Apa urusan nanya doa nining, lagi doa kita. Apa urusannya doa dia katanya saya baca kita sampai begitu katanya yakin katanya ada cerita ada kisah. Ngapa sangka dikecek ada cerita ada kisah nining kita seorang wali yang terputus benar-benar diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Syiar ajaran Islam pertama sekali di jagat besmar. 803 Hijriah dia masuk abad 11 abad 11 sampai 12 selesai kepemimpinan Sayyidina Ali. Ngapa di pertama gitu ngadap bersahadat. Ngapa sangka dikecek ke abad 11 abad 12 rukun 13 itu ngari syahadat dia ngari pelajaran tauhid itu mangke ada kita pacak melaksanakan wujud itu perkara kita rukun 13 sembahyang itu 1 abad katanya. Kitab kuning lah turun, ajian lah diterima, murid-murid lah banyak, Islam lah diakui. Cak mabuk lagi di Belanda li, anu gitu, jangan penjajah. Itu lagi ketunda. Dan ini kami ngomongkannya, ada ceritakannya kisahnya. Siapa neneng ini? Di mana neneng ini? Turun berawal bermula di negeri Yaman, tempat turunnya para wali-wali. Oh, nenek kita bukan wali-wali, masih hidup loh kita manusia biasa wali-wali. Wali-wali memang wakil, tapi dia wali Allah mutlak, wakil daripada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Khalifah keempat selesai, setelah Rasulullah selesai, maka kita ada wali, Syekh. Namanya siapa? Syekh Samarullah. Syekh Maulana. Nah, apa gitu di nak ziarah kepada dinding kita
Satu, kita nepati janji. Kedua, kita minta doa. Nak ngukur doa kita. Jangan pernah bermimpi doa kita ni dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bermimpi gitu. Aku lagu lihat ini, lagu lihat itu, lagu lihat ini. Oh dia syukur alhamdulillah itu. Landasan syukur kita. Lah benar-benar kita landasi syukur itu. Apalah benar-benar kita itibarkah sebagai kita umat manusia di muka bumi ini. Yang dinamakan wujud syukur itu nek lo mana? Bukan selepas ucapan. Perilaku, ucapan, hati. Tentu lo mana nek syukur yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu perkara kita ngerjakan ibadah. Di waktu kita sujud. Oh, inilah ajaran ini. Amal lisan banyak juga syukur juga. Untuk ukuran doa katanya. Jangan pernah bermimpi katanya kamu doa kamu telah dijawab oleh Allah. Tapi tetap akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Butuh proses. Nah, topo proses ini. Selesailah. Lah udah belum kabah menyelesaikan perkara 6 perkara di dalam jiwa kabah. Di dalam diri kabah. Topo 6 perkara. Iri, dengki, sombong, takabur, dendam, dan amarah. Nikot, kikir dan bakil. Nah, inilah satu peperangan. Itulah nafsu. Ada di dua. Itulah nafsu. Pacak ngomongkannya baik kita nafsu nek lo manu, nafsu cakap itu apa nafsu? Tapi itu yang harus kita berperang. Yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu kecil perang Tabuk nggak perang Badar. Di seperti ini. Kele katanya kamu mengalami katanya perang katanya setiap detik, setiap menit, setiap desah napas kamu. Perang itu katanya sebelum kamu katanya mati. Didik berkesudahan. Perang apa itu ya Rasul kata sahabat melawan hawa nafsu. Maka kunut jangan kita tinggalkan. Sungguh. Baik ini banyak awaan tinggalkan jemu kunut. Padahal kunut itu sapu nek pacak njama rahasia yang disimbolkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam doa kunut itu. Rahasia terbesar tersimpan di dalam itu. Tapi dia pernah tahu manusia. Cuman Tuhan yang pacak menunjukkannya. Siapa yang meyakini daripada doa kunut, maka dia sempurna perjalanannya. Di sana mana? Subuh ke maghrib. Perjalanan kita segini. Karena itulah nek kan jadi jembatan kita. Nek kan jadi ilmu gitu. Subuh. Perang hawa nafsu. Nah makanya katanya belum selesai di situ katanya. Belum pernah katanya doa kamu tuh ngangkat dari mana kamu katanya melepaskan ucapan itu atau permohonan Allah Subhanahu wa taala. Satu demi satu katanya perkara 6 di dalam diri kamu terlepas. Maka sejatinya katanya sedikit demi sedikit katanya doa kamu diangkat. Ngapa kita nuntut ngaji nining sebagai landasan jembatan doa? Karena ngapa sangka minta doa nining? Karena nining mendapat hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadiah ngapa? Keikhlasan, keyakinan, kesabaran, ketawakalan di dunia di jagat besmah. Sabar dek dia undang dia tertukar Indonesia. Ikhlas dek dia je mesti ikhlas Indonesia. Maka diinjok doa, satu doa yang diangkat, satu doa yang dijabah, satu doa yang benar-benar dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Landasan hadiah sebagaimana dia jemaah yang paling taat di jagat besmah ini, paling ikhlas, paling sabar di Indonesia. Tentunya yakin hidup ini. Karena dia guru tauhid. Ngapa sangka dikecek karena dia guru tauhid? Karena pembelajaran yang diajar kali Nining Syiak ini adalah tentang ketauhidan, tentang pemahaman diri kita sendiri, tentang pemahaman tujuan kita hidup, tentang pemahaman kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat tauhid. Jangan sekedar kita mengenal Tuhan, sembahyang tamtum sembahyang kita.
tapi kita tidak pernah mengenal diri kita sendiri. Siapa kabar kata Tuhan? Kabar nak dulu kenal aku kan, sedangkan diri kabar baik kabar belum kenal katanya. Kalau mana nak sampai katanya. Diri kabar baik kabar lagi tidak tahu kan. Mana kabar nak kenal aku? Tahu gaknya oleh Tuhan. Tahu gaknya. Kenali diri sendiri kuda. Nah, mengenali diri sendiri. Bahkan di situ belum kabar katanya. Nak mohon lagi aku katanya. Nak kiri-kiri silah katanya begitu jauh kabar nak kenal aku kata Tuhan. Ini di salah satu ayat ini. Ada ni. Hadis ada, sahih, benar-benar ada. Sedangkan kabar baik katanya dia pernah mengenali diri kabar sendiri. Maka kenalilah aku kau. Diri kabar tu siapa? Nah lah kenal lagi diri kita. Woi berarti aku ni salah satu hamba yang benar-benar diciptakan oleh Maha Kuasa di muka bumi ini. Syarat dan ketentuan aku harus mengikuti, patuh daripada perintah. Ini ya. Karena ngapa? Karena Tuhan itu dek pernah dia membutuhkan aku, tapi akulah yang akan membutuhkan Tuhan. Tahu diri kita. Tahu diri kita kan? Nah baru setelah itu, ya Allah, akulah kenal diriku, sapu diriku. Dek berdia kekuasaan apapun di atas diriku kecuali kun katamu. Katanya kan, itu Tuhan tuh kan. Ini kita belajar gitu nih, sama-sama belajar majikan. Inilah kalimat-kalimat yang ditunjukkannya ini harus diambil. Maka kita paham arti tujuan kita hidup. Setelah kita lah mengenal diri kita, siapa kita, ke mana kita, di mana kita, lah dapat jawaban dari 3 perkara itu, maka kita benar-benar kenal lagi diri kita sendiri. Nah setelah itu empat sujud, belum nak sujud lagi aku betul Tuhan apa tu? Bingung lagi kita. Kenapa sangka macam itu ya Allah? Kenali di sekitar kamu. Kenali ciptaan aku di lingkungan kamu. Di sekitar. Banyak. Sayang lagi ingunan kiri-kiri kita benar-benar sayang ini kita lah berjalan di mana? Di atas kalimat basmalah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenal lagi diri kita, kenal lagi tetangga, kenal tu apa kewajipan kita hidup bertetangga, kenal kita tu apa kewajipan kita istilah bersaudara dusun laman. Tentunya di mana kita ada tugas dan kewajipan kita laksanakan. Empai duduk di Alhamdulillah. Kalimat hamdalah. Belum kita nak jabar ke lain. 7 ayat di dalam suratul Fatihah itu. Sekalipun kita ngobrol ini, aku rasa belum sampai kali. Belum sampai kali di 7 itu. Belum nang ngecek 30 juz. Sampai kita surat Fatihah 7 tu baik. Bismillah baik kita lah kaca balau. Jangan 7. Bismillah baik. Tapi mana maka kita baca sempurna. Bersih jiwa kabah, ikhlas ataupun yang diperintahkan, terima ataupun yang ada yang datang lagi kabah, benar-benar ikhlas ataupun yang harus kabah jalan kau. Maka di situ katanya kele, apa katanya ini nampak lagi kamu, sekalipun kamu katanya sebawah apa katanya kamu memahami agama, tapi kamu landasi dengan ikhlas tulus, itulah nek jemenek dapat syafaat daripada Rasulullah SAW. Apa diri? Nah, masalah doa ngagi neng siap. Kita tidak nak kita ukur. Doa seorang wali ngagi doa kita kalau lah jauh batasannya. Bahkan dia untuk senjata sebagai dia nutup perjanjian dia ngagi anak dia supaya dia pernah maji kata jema silah report lagi sebagai landasan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Nyalah dikaruniakan doa yang mustajab tadi. Setelah doa itu dinjokkan, setelah perjanjian tersirat, setelah dia berjanji ngagi anak, maka karomah doa itu tinggalkannya di panjangan ini. Arti karomah doa itu doa jadi. Ambil rebut sebanyak mungkin. Caranya neng penuhi janji kabah ziarah. Paling lama aku tentukan jalan 4 tahun. Bukan satu ziarah kita satu berdatuk langsung boleh. Nak melilik ke bawah 7. Langsung boleh. Apa syarat tu? Kalau hijat lemang sebatang, limping pegek 2-3 jati nasi sekali. Apa wujud tu melekok tahu.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maulid Nabi. Ngagi agama ngagi negara 17 Agustus. Ngagi agama Islam 1 Muharram memperingati. Wujud kita ziarah di sini. Tini di berjauhan kita ziarah di tanah suci. Kalau kabar nak diterima haji kabaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kabar berangkat ke tanah suci itu, rajin-rajinlah kabar ziarah di kampung halaman kabar itu. Amu bapang dige, amu neneng dige, amu tetangga dige. Maka ziarah. Apa sangkali itu neng? Karena Didi menutup kemungkinan kabar katanya. Bila mana kabar berkesempatan, ada katanya dinjuk diwasilakan Yang Maha Kuasa untuk katanya menunaikan salah satu haji tanpa kabar pinta, tanpa kabar harapan. Haji mabrur kabar terima dengan sendirinya. Ngapa sangka macam itu neng? Karena kabar di kampung halaman kabar lah guyur menghaji ke diri kabar sendiri. Pelajaran ini. Dinian, memang dinian. Oh, aku keluar dulu. Dinian. Pelajaran. Siara ke kiri-kiri ngagi bapang kiri majikan tu jema sekasa tadi meninggal sekali ada subuh. Satu ngentak-ngentak deh kan. Hidup majikan jema rezeki banyak. Pangkat dek keruana gila jenderal maut kira-kira. Amu duit tinggal ngepet tinggal megaup. Pergi haji majikan tu jema pacak sakit 2 kali. Percuma. Jalan-jalan. Percuma. Mata sombong. Maka ziarahlah. Maka kita di dia unsur atau apa kata jema kemusyrikan atau apa. Memang inilah nian yang dipinta di nining tadi. Satu sampai sini, kele majikan ini. Lu mana cerita nining kita ni? Lu mana cerita nining kita? Maka kele ngapa tumbuh di hati kamu tu? Tumbuh di hati kamu, oi kita memang nining kita salah satu utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban sebagai kita kaum muslimin untuk berziarah ke tapak Indonesia. Karena dialah pembawa ajaran Islam itu di tanah Ismail pertama sekali. Belum tanah Jawa kita berhadapan Islam, kita kudai lah di sini sekali sahadatkan. Makanya hanya dek pernah diakui di Melayan ini di tanah lain. Dek pernah diakui karena ngapa? Jagat Besma tua, jagat Jawa dek pernah mengakui bahwa kita duduk tua. Di kerajaan kita kerajaan tua, jagat Jawa dek pernah dia mengakui bahwa Besma adalah jemdek tua. Cuman main ini lagi mulai orang tua dari Sumatera, lambat igo, dia labu peradaban Islam setelah runtuhnya kerajaan Majapahit ngagi Singosari, mangke siapa nek pertama sekali kerajaan nek ini Siliwangi. Empat ibu peradaban ajaran Islam. Abad berapa? 14 sampai 16. Kita 11, 12. Ngap di dalam. Tuh dia. Cuman ajarannya telah. Inilah sampai nek main lagi nek kita lagi nek lah cuma tua dulu. Nek mana dia taat beragama benar-benar dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala masih getak ke toilet itulah. Hanya bersih badan. Penyampaian nasihat ataupun dia dirabukannya dia pernah dia nak minta kiri-kiri imbal balik atau amplop atau apa atau nak makan dulu atau nak apa dia. Di kelas sananya. Maka di sinilah perbedaan kita. Tahu untuk jangan baca ampok kata cuma di YouTube di segalanya ni. Sat balik nah, celebok tunjuk duit. Mana lagi? Lagi. Kurang din lagi. Tapi itu jalan kehidupan diri. Silakan. Kalau kita bersama di demak. Berdoa di pada jemaah hajatan di do kita nak diampulupi. Diundang cuma maci Yasin kiri-kiri nek mandu Yasin di ngagapkan ini. Mata hati satu Tuhan di rumah si am maci Yasin pala bobonong-bonong. Berganjang. Beritikaf berdalam. Satu perbedaan. Tapi kamu paham dia silakan kamu nak. Tapi kami ini wujud kami datang ke sini karena kesan di tanah Jawa seorang ulama. Dia berpesantren, binaan pesantren itu 1000 lebih, hampir ke 2000 orang. Duduk bersama di sini. Alhamdulillah, selesai doa, lalu dia makan, 2 kali dia ngagi aku.
sujud salaman. Jangan iku ka basujud ngono. Oh. Amun untuk ukuran agama ka bawa aja kun lebih tahu. Kada sekolahi begelar puluh tahu. Udah anaknya. MSC, SOS puluh, MM puluh, Pro puluh kan. Aulah ngimbel-ngimbel puluh, DI puluh. Gak panjang namanya. Panjang namanya. Pendidikan jangan dide Kang, dide mau. Aku minta maaf nih, jangan kau minta maaf. Minta maaf lah ngeniningku yang ini. Karena dia diwasilah kali Allah Subhanahu wa taala. Dia mati dulu kita kasih. Kapanpun dimanapun bila mana dia dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, pacak dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, manusia kita ni karena puasa jemu biasa kalau di itulah dia. Tapi tetap dia kan dengan izin Allah bila mana aku diwasilakan membantu satu kesulitan kamu. tinggal bantu dia. Tentang doa dia ada perjanjian dengan Allah Subhanahu. Tentang dia nak jadi manusia ini memang awal dia ada perjanjian dengan Allah Subhanahu. Oh Syekh, turun ke bakatan abesma. Peradaban Nabi Daud ke berangkat habis. Ini peradaban katanya agama Rasulullah, agama kesempurnaan. Ya Allah, aku lau diem kan turun semua. Tugasku lau diem. Di dalam riwayat ini, lau diem tugasku. Ini terakhir tugas kebak. Nyelar. Terakhir dia turun ke jagat besma. Nyelar dia membaca pembelajaran syariat ajaran Islam. Kisah dia. Memang awalnya lau dem dia turun. Tanya di antara ini yang banyak kita ini yang mana dia keruan. Tapi ada kannya. Garis tugas itu ada ngagi kita. Silakan. Ngagi kita tuh ada, ketemu dia tuh kan. Enggak ngapa cuma ini. Sedangkan di sini kitab suci Al-Qur'an nombok di sini terus ke sini. Sejalur. Kalau kabar lampu. Sejalur. Karena ngapa? Kesamaannya digala. Guru katanya. Ini. Guru para wali katanya. Apa sih itu? Maha ampun ngari maha kuasa kita. Syekh Abdul Qadir. Balik ke sini gitu kan. Tanpa bin. Balik ke sini Nining Siak ini pengajarannya paling utama tentang ketauhidan. Nining Siak ini. Syekh Siak Sakti Samarullah. Dia pun tidak mati. Kehebatan zaman ini doa. Kejayaan ini doa. Untuk salah satu. Jemu ini dia keruan mati ngadi dia. Si Abdul Qadir Jailani. Ini di pula. Ini kita riming di pula. Nah, satu ikatan rantai bertiga. Tapi kami di dekat ngaku ke situ. Tahunya kami ngaku Nining siap, Nining kami. Cuman paham naik mainnya tentang agama ini lah ngerucut mainnya gimana? Nombor macam kata jemu. Lah nombor. Cuman li lom berani ngatakannya baik. Lah nombor. Lah mulai terang kan. Jadi kata jemu tanah suci di mana katanya di situ berarti itu sebagai kata jemu ini tadi untuk pemahaman kita sebagai kaum muslimin agar supaya kita mengakui yang sejatinya bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani itu sebenarnya sejatinya di dunia silam pula karena dia juga lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman ngapa gitu Kak? Bayangkanlah 571 kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 798 itu habisnya 800 Hijriah itu selesai daripada Sayyidina Ali. Nining kita datang ke sini 803. Ini bukan pujara. Di Masjid abad 11 abad 12. Rasulullah mati abad 9. Itu baik. Itu masih Waktunya udah berdampingan. Udah berdampingan waktunya itu. Ya makanya kita bersyukur kita pada hasil ngentok kah.
pada curhat ibaratnya mga bapang, woi kira-kira itu gitu jangan dia gitu istilah Jawa menang punya antara anak nga bapang antara nini nga cucu mudim. Maka dia memang ada satu kewajiban saling isi. Cucung doakan nining, nining doakan cucung. Memang itulah nian yang dikecilkannya. Sedangkan dia kata Tuhan itu sejatinya kamu katanya seluruh kaum muslimin itu